dari dunia usaha kita akan membentuk tim kecil task force yang akan berkoordinasi untuk mensupport tidak saja PMI tetapi juga task force yang dibentuk oleh pemerintah. Namaste Pak. Namaste. Apa? Jadi nanti ruangan lain. Gini. Kotak-kotak. Pegang dulu, terus titip. Sebagai ketua Palang Merah Indonesia, pelatih Pak Sofian, kita ingin mendengarkan langsung juga dalam kesempatan ini Pak Doni penanganan gugus tugas hadir bersama dengan kita juga, mohon maaf bersama dengan kita. Tetapi tentunya Corona ini saya kira tidak perlu lagi TV sudah membahasnya, siapa pun sudah membahasnya, jadi berlebihan kalau kita bahas lagi tentang apa itu berapa ya istri kita atau siapa saja termasuk istrinya Perdana Menteri, Menteri Agama, barannya itu satu orang kena dia akan mengeluarkan rata-rata. Jadi ada lihat kecepatannya macam-macam. Risikonya sangat berat. Orang menikah sudah sebelumnya dari Korea atau Cina, deret itu. 1,5 juta relawan, ada 200. Pertama-tama ya tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada Pak Zikala yang telah datang ke kantor Kadin ini dalam rangka sebagai Ketua PMI Palang Merah, Presiden Palang Merah Indonesia dan DMI Dewan Masjid Indonesia, dan beliau tadi beliau sudah menyampaikan juga kepada kami dari tadi hadir adalah dunia usaha, ada Kadin, ada Apindo, dan ada semua bisnis asosiasi lainnya untuk mendengarkan secara langsung dari Pak JK paparan mengenai Palang Merah Indonesia dan apa yang akan dilakukan menyangkut dari COVID-19 ini dan antisipasi seperti apa. Dan tentunya kita akan mendukung penuh usaha dari PMI itu, dan kita sepakat dari dunia usaha kita akan membentuk tim kecil task force yang akan berkoordinasi untuk mensupport tidak saja PMI tetapi juga task force yang dibentuk oleh pemerintah oleh ketuanya Pak Doni Monardo yang sebetulnya akan hadir, tapi beliau masih meeting dengan Pak Menko dan Menteri Keuangan. Jadi beliau menyampaikan permohonan maafnya dan akan hadir di lain waktu untuk juga memaparkan rencana ke depan dan antisipasinya bersama-sama dengan dunia usaha. Jadi kita semua ini melakukan tidak sendiri-sendiri tapi komprehensif dan semua pemangku kepentingan dalam rangka kita mencegah dan menurunkan COVID-19 ini di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi kita akan bersupport penuh, dan kita alhamdulillah tadi sudah ada bantuan konkret sebesar 1 juta masker dari kami dari Asosiasi Tekstil yang memberikan 1 juta masker, 1 juta masker secara free, itu tidak bayar ya. Dan rencananya akan ada 1 juta masker lagi, jadi 1 juta masker lagi. Dan itu adalah hal yang akan kita kumpulkan dari dunia usaha. Kita kumpulkan tidak hanya dalam bentuk tunai, tetapi juga dalam bentuk barang-barang yang lain dalam waktu 1 minggu ini. Jadi kita akan serahkan baik pada PMI dan juga pada satuan Satgas, karena kalau dana dari dunia usaha kan fleksibilitas, tidak perlu ada anggaran atau pertapian dari pemerintah. Jadi itu pertama yang ingin saya sampaikan, dan kita akan support penuh Pak JK, PMI, dan pemerintah dalam rangka kita
harus bersatu memerangi bersama coronavirus ke depannya. Mungkin saya sangat akhirnya. Tadinya itu perang usaha karena kita harus bersama-sama, ini perang besar yang tidak kelihatan, jadi harus bersatu. Ini kita bukan ada yang bekerja, ada yang menyumbang, ada yang memiliki koordinasi dan sebagainya, karena kita butuh preventif dan juga pengobatannya pemerintah sudah mengambil, tentunya tugas pemerintah. Masyarakat harus bersama-sama menjaga diri masing-masing, sekaligus juga untuk menjaga seluruh masyarakat bagaimana itu tidak terhindar daripada corona tersebut. Nah, inilah dibutuhkan perencanaan logistik karena waktu kita terbatas. Tiap hari di Indonesia naik rata-rata 30% penderita. 30%. Karena ini dari Menteri sampaikan kemarin masih 130. Hari ini sudah 174. Itu sudah naik 40 orang dalam waktu hanya sehari. Nah, bagaimana per sebulan? Ini semua suatu masalah besar yang kita hadapi adalah pengusaha di samping menjaga menaikkan usaha, tetap menjaga usaha jalan. Kadang kalau usaha tidak jalan, tidak mau bekerja, tidak bayar pajak dan sebagainya. Tapi untuk usaha-usaha masyarakat yang dalam hal ini seperti PMI, Dewan Masjid, untuk melaksanakan upaya bersama untuk program kami cuci tangan dan cuci lingkungan, bersih tangan, bersih lingkungan, ya, sehingga bukan banyak upaya. Pak, untuk upaya lockdown apakah sudah perlu dipertimbangkan pemerintah, Pak? Nah, itu usaha pemerintah. Ada yang lockdown, ada juga yang tidak, tergantung pilihan pemerintah. Tapi yang paling penting sama saja sebenarnya itu menghindari kerumunan, menghindari pertemuan dengan orang yang siapapun itu. Jadi lebih banyak di rumah daripada tempat lain. Cuma yang bisa di rumah juga tidak semua bisa kerja di rumah. Yang punya restoran, yang punya yang di pasar, yang services, yang hutan, yang kerja di bank, tidak mungkin kerja di rumah. Jadi yang kerja di rumah mungkin hanya 30% daripada total pekerjaan. Karena itu tetap saja kita menjaga suasana seperti bagi membantu. Nah, itulah pemerintah itu nanti. Dari PMI melihatnya bagaimana Pak? Apa dengan social distancing ini cukup atau perlu ada langkah yang lebih lagi untuk menghindari penyebaran? Masih banyak langkah ke depan. Kita masih butuh rumah sakit khusus, kita butuh dokter lebih banyak, kita butuh peralatan lebih banyak, kita butuh tenaga lebih banyak, kita butuh obat lebih banyak, kita butuh disinfektan lebih banyak, kita butuh relawan lebih banyak. Karena ini saya ingin katakan ini tidak ukur, yang berkampanye 30% rata-rata per hari. Lihat aja itu. Ya, ini bukan main. Hari ini orang lain, besok di antara kita ada yang kalau ada yang kena satu di sini, 20 orang bisa. Itulah maka upayanya harus bersama. Ada lockdown nggak Pak? Nah, itu urusan pemerintah. Dari PMI menurunkan berapa personil, Pak? Kan relawan PMI 1,5 juta. Yang aktif, yang diturunkan langsung untuk pembersihan itu kira-kira 3.000 orang. Itu seluruh Indonesia, Pak? Seluruh Indonesia, khususnya Jawa Bali. Di tempatnya juga ada, tapi corona ini epicentrumnya Jakarta sekarang. Epicentrumnya Jakarta. Pak, tadi kan dokter, peralatan itu harus diperbanyak lagi. Untuk sekarang sendiri artinya udah mencukupi atau seperti apa, Pak? Pasti tidak. Karena angka yang kemarin angka 134 sekarang 170 itu kan yang diperiksa terbatas. Kalau diperiksa 10.000, 20.000 itu pasti lebih tinggi lagi. Itu kan soal waktu aja ini. Karena itu harus cepat, tidak harus preventifnya harus sama-sama bekerja. Ya. Ada Yang diperiksa baru 1.200, sudah kena 174. Bagaimana kalau diperiksa 200.000 kayak di Korea? Atau 100.000 aja? Berapa yang bisa kena? Jadi sekarang ini memang masih 100 lebih
Karena yang diperiksa memang hanya tidak banyak. Nanti lab kan kira-kira minggu ini sudah menjadi 6 kira-kira. Kemudian nanti rapid testnya akan puluhan ribu yang akan penyakit apa.